Jadi huruf Arab itu kalau salah baca Pak, itu keliru. Misalnya gini, antara sin sama shin. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Terus kok dibaca la in sakartum la azidannakum. Waktunya shin besar dibaca sin. Syakartum itu maknanya seandainya kamu bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahi nikmatnya kepada. Tapi dibaca sin, lain sakartum. Sakartum itu sakaro itu mabuk maknanya. Jadi seandainya kamu mabuk, kan tidak tepat itu. Sakartum mabuk. Betul itu. Sakaro itu maknanya mabuk. Harusnya syak, lain syak. Nah hak harusnya kho dibaca hak. Ketuker-tuker itu jadi salah. Misalnya afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat, itu pakai kho. Itu dho, itu dho juga bukan pakai dho tapi pakai dho. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, pakai kho. Sekarang dibaca tetap pakai dho tapi dia pakai ha. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, dibaca dengan ha. Harusnya khuliqat pakai kho. Kalau pakai ha, kalau pakai kho, khuliqat itu dicipta. Apakah tidak kamu perhatikan bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khuliqat. Tapi dibaca dengan ha, itu maknanya dicukur. Halako itu cukur. Tukang cukur al-halal. Kalau dengan umroh itu ada al-halal, berbahasa Arab, bahasa Inggrisnya barbershop. Al-halal. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana unta dicukur? Jadi lucu. Membedakan ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, ba itu keluarnya dari bibir, itu huruf namanya huruf syafatain. Ya, ada paling tidak 5 kategori Pak, makhorijul huruf itu. Ada yang keluar dari namanya haisum. Haisum itu dari rongga mulut atau rongga hidung. Ya, maksud saya dari al-jauf. Yang pertama itu al-jauf, keluar dari rongga. Bunyi a, i, u. A itu dengan membuka mulut, i itu seperti orang tersenyum, i itu ya. Kemudian u itu adalah seperti orang mencucu. Jadi dia bisa membedakan kapan A, kapan I, kapan U. Sehingga membaca takbir itu Allahu Akbar. Jelas A.
dia tidak membaca O. Ada kawan? Ada orang baca Allah, gitu Pak. Bukan Allah tapi O. Nah itu keliru. Bisa dari situ itu pelajaran dasar Pak. Jangan membaca O tapi Allah. Sehingga takbiratul ihram itu bunyinya Allah. Jangan Pak Dhofir kalau adzan juga ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu Pak ya, adalah jauh. Yang kedua, huruf halqi. Halqi itu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan sini. Ketika huruf halqi itu dikaji oleh para ulama, ternyata ada titik 3 keluarnya itu. Ada yang di pangkal sini, ada yang di tengah, ada yang di ujung. Pangkal itu namanya aksol halqi. Tengah itu namanya wasatul halqi. Di ujung ini namanya adna. Akso, wasat, adna. Jadi pangkal, tengah, dan ujung ya. Yang keluar dari yang paling dalam itu huruf hamzah sama ha. Paham ya? Bisa diikut semua ya? Hamzah sama ha. Yang di tengah sini ini ain sama ha. Yang di ujung sini ini kho sama ghim. Nah, jadi alhamdulillahi rabbil alamin, bukan rabbil ngalamin, juga bukan alhamdu, tapi alhamdu, hak keluar dari tengah. Ini kita meskipun sudah sepuh melatih lisan kita, sekalipun tidak detail tahunya, tahu. Ustaz, kalau nggak tahu pelajaran itu gimana Ustaz? Yang penting benar bunyinya. Nah, penting belajar benar bunyinya tadi itu ngaji ke seorang ustadz dengan musafahah begini, dengan talqin begini di hadapan ustadz. Nah, ayo bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kan dilihat bibirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu Pak, supaya ibu-ibu juga tahu ya bibir saya. Alhamdu. Nah, yang paling sulit nanti huruf lisan. Saya ingin praktekkan langsung. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Ayo coba jangan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak jenengan kan jadi imam di rumah masing-masing. Itu ngimami istrinya, ngimami anaknya harus benar. Ada seorang ayah itu yang ketika anaknya sudah belajar di pesantren lalu diprotes sama anaknya. Ya itu salah bunyinya. Nanti ada ceritain. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Harus bisa dibedakan antara a tadi yang dari dalam sama gitu. Ulangi sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terus Ar-Rahmanir-Rahim. Monggo. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu hak itu bunyi los Pak ya, bukan kho. Kho itu seperti ada yang tertahan gitu. Kalau hak aja Ar-Rahmanir-Rahim. Terus Maliki Yaumiddin. Monggo. Maliki Yaumiddin. Mim, ba itu huruf yang keluar dari lisan, dari bibir, dari dua bibir syafatain. Mim sama ba, waw itu termasuk ya. Fa ada 4 huruf. Mim, ba, terus wawu, terus fa itu keluar dari bibir kita itu.
Nah makanya Bapak-bapak, nah nanti setelah ini terus awal malik yaumiddin, terus itu bisa juga dibaca mimnya pendek Pak. Imam kalau membaca pendek itu juga sama, itu sama-sama riwayatnya mutawatir. Monggo diperhatikan maliki yaumiddin, monggo Pak. Maliki yaumiddin, jadi bisa panjang juga bisa pendek. Tapi panjangnya itu panjang cukup dengan namanya mat tobi'i. Maka sehingga tadi alhamdulillahi rabbil alamin itu mat tobi'i itu 2 harokat atau 1 alif. Jadi jangan dibaca alhamdulillahi rabbil alamin kepanjangan. Ya, cukup ya ukurannya itu 2 ketuk saja, 2 ketuk gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau ini mat alif sukun bisa agak panjang. Maliki atau maliki yaumiddin, terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasakan Pak di tengah-tengah huruf ini kita yang tenggorokan gitu. Jangan na'budu tapi na'budu. Wa iyyaka nasta'in, jangan nasta'in biasa tapi nasta'in. Ulangilah itu lagi. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya pernah ajarin jenengan jangan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harus ada tasdidnya. Karena tasdid itu menunjukkan hanya kepada Engkau ya Allah. Kalau tidak ada tasdidnya itu hanya kepada sinar matahari. Jadi sirik jadinya iya di sini. Iyaka itu sinar matahari. Na'budu aku menyembah, aku beribadah. Tapi iyaka itu hanya kepada Engkau, yakni Allah Subhanahu wa taala. Terus ihdinas siratal mustaqim. Monggo Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sekarang huruf lisan Pak. Yang paling banyak ini adalah huruf lisan. Tadi huruf A, I, U tadi jauh, ya kan? Terus halqi tadi ya, ada 6. Terus tadi ada bibir, syafatain ya. Nah yang paling banyak keempat ini huruf lisan. Lisan ini banyak sekali Pak. Di antara lisan yang banyak sekali ini ada yang cukup sulit bagi orang Indonesia, bagi orang Jawa terutama. Karena ini tidak ada hurufnya di dalam apa? Abjadnya orang Jawa. Tadi hanya 20. Sulit Pak orang Jawa. Kalau sin bisa, masih bisa sin. Hono, coroko, doto, sobo. Nah, sot ini mirip-mirip ini. Jadi, nah sot itu gimana Ustaz? Sot itu keluar dari huruf lisan ini, yakni ujung lisan ketemu dengan gigi bawah Pak. Nah terus tapi dia punya sifatnya, maksudnya gigi yang paling bawah itu 2 gigi di bawah itu sin kemudian sod, cuman dia punya sifat isti'la. Kalau sin namanya istifal di bawah, kalau sod itu isti'la di atas. Jadi lidahnya di atas diangkat. Terus dia punya sifat lagi namanya sofir. Waduh ini apa lagi Ustaz? Nggak apa-apa nggak tahu ini, tapi bisa mempraktekkan sod. Coba bunyi Pak. Sod. Dulu guru saya ngajari seperti bersiul atau seperti berdesis. So, coba. So si su bas, monggo Pak. So si su bas. Nah, tapi sa si su bas, sa si su bas itu sin. Ada sa si su bas, sa si su bas. Ujung lidah ketemu dengan gigi atas dan bawah. Tengah-tengahnya seperti agak sedikit digigit. Sa. Nah, sa. Kalau bahasa Inggris itu ada T sama H, itu saya terima kasih kepadamu. I thank you. Thank you
very much. Itu tha, ya. Gitu ibu-ibu. Jadi bukan thank you, bukan. Thank you bukan. Apalagi thank you bukan thank you, bukan t tapi thank. Seperti bunyi tha, ya. Seperti itu. Ada tha, ada sa, ada so. Nah, ini ihdinas siratal mustaqim. Monggo, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu toh beda dengan ta. Nah, makhrajnya hampir sama. Sama-sama ujung lidahnya, tapi beda sifatnya. Satunya tarqib, satunya tafkhim, satunya itbaq. Nah, ada yang syiddah, gitu po. Itu orang Jawa insya Allah, orang Madura gampang bunyi po itu, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, qaf sekarang. Ini lidah kita ini ujung di pangkal pangkalnya ini ada huruf qaf sama huruf kaf. Itu qaf sama kaf. Qafnya lebih dalam, kafnya di luar, gitu. Kaf. Di tengah ini ada 3 huruf, Pak. Ada huruf shin. Nah, kemudian apa sih 3 ini ya? Nah, yang paling saya ingat nanti detailnya itu shin, itu di tengah-tengah sini. Shin coba, Pak. Sha shin shu bash. Coba, Pak. Sha shin shu bash. Itu shinnya ada di tengah sini. Qaqi tubak. Qaqi kubak. Kaki kubak. Kaki kubak. Baik, Pak, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Monggo. Ihdinas siratal mustaqim. Saya itu qaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tadi ya, an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ayo. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan, dhad itu paling sulit makhrajnya. Dhad itu beda dengan dho. Jangan dibaca waladdallin. Makhrajnya huruf dhad, makhrajnya Pak, ini dari samping lidah, hafatai lisan, namanya hafatai lisan, ketemu dengan geraham atas. Kiri boleh, kanan boleh, atau dua-duanya. Jangan pilih saja. Lidah kita dipilih kiri atau kanan, ujungnya dipertemukan dengan geraham atas. Coba dia dirasakno dhewe. Wis, diangkat lidahnya, oke? Geraham atas, terus bunyi do. Ayo. Do, ayo. Do di tu ba. Ayo. Do di tu ba. Seperti itu do. Tapi beda dengan do. Ayo. Do di tu ba. Ayo. Do di tu ba. Ujung lidah ketemu dengan gerak gigi atas di seri atas, di atas itu do di itu. Kalau dibaca waladhdallin itu maknanya bukan orang yang tersesat, tapi orang yang bernaung. Dholun itu payung, bernaung. Kan maknanya ghairil maghdubi, bukan orang yang apa itu namanya, dimurkai oleh Allah. Maghdub itu dimurkai, ini orang Yahudi. Waladhdallin pakai dhad itu orang yang tersesat, yakni orang Nasrani. Kalau dibaca waladhdallin pakai dha, itu maknanya orang yang bernaung dari kepanasan itu. Itu namanya dhalin. Jadi salah baca, salah jelas.
Alhamdulillahirabbil alamin biasa. Ya apa sih imam itu? Rabbil alamin. Alamun itu maknanya orang yang sakit. Kalau Rabbil alamin pakai hamzah, itu Tuhannya orang yang sakit. Tuhannya orang yang sakit. Pada Rabbil alamin pakai ain, itu alam semesta, universe. Rabbil alamin itu universe. Nah gitu. Ini pentingnya Ramadan itu tadi saya ceritakan, mengubah seluruh manusia yang kemudian Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Salah satu yang diubah adalah lisan. Lisan, Pak. Start pertama saja mengenal siapa Allah, siapa Tuhan, itu orang mukmin bisa mengatakan Allah. Itu kalau tidak dari kecil, Pak, sulit. Lam itu keluar hurufnya dari lisan. Ingat Pak ya, lam itu di ujung lidah. Lam itu keluar dari ujung lidah ke atasnya gigi 2 seri atas itu. Lam. Nun itu sedikit di bawahnya lam. Terus lam ini kemudian ditasdid, kemudian jalalah. Jadi bukan Allah, tapi Allah. Bukan juga dengan orang Jawa akan membaca yang pertama ini dibunyikan dengan huruf lisan. Jadi membaca Tuhannya Allah. Betul? Allah. Karena dia mengucapkannya dengan apa? Bibir. Ibu-ibu mungkin ada yang sudah sepuh. Siapa Tuhan kita? Allah. Ada saya pernah sholat di sebuah tempat gitu, berzikir itu juga doa Allah, ya Allah, bukan Allah. Bilang setelah saya, Pak. Allah. Itu lisan yang bunyi, bukan bibir. Kalau yang bibir bunyi kelihatan Allah. Apalagi Allah. Lah ini yang tadi saya maksud itu, seluruh anak-anak manusia di dunia ini, dia beraliran, dia suku apa saja, sampai bahasa yang tersulit sekalipun, Pak. Jangan kalau ke Cina, dia adanya seperti kita, adzan Allahu Akbar, mungkin lagunya beda-beda. Ya, kalau sholat sudah, meskipun lagunya beda-beda, dia membaca Al-Quran dengan lisan Arab. Coba, ini sesuatu yang amazing. Nggak ada semua agama apapun di dunia ini yang bisa seperti Al-Quran mengubahnya. Karena Allah menyiapkan memang semua, siapa saja orang mukmin, siapa saja ketika dia sholat menggunakan bahasa yang sama, yakni bahasa Al-Quran, bilisanin Arabiyyin mubin. Jadi seolah-olah meskipun kita ini bukan orang Arab, Pak, kita ini diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengubah lisan kita ini menjadi lisan Arab. Lisan Arab. Makanya jangan nyinyir dengan orang Arab. Dan tidak boleh. Saya kalau berdoa tidak perlu pakai bahasa Arab. Saya jadi orang Muslim, orang mukmin, nggak perlu saya berdoa dengan bahasa Arab. Saya ingin tahu orang yang seperti ini, kalau dia sholat, dia mengawali sholatnya dengan apa kira-kira? Apakah dengan Allahu Akbar atau dengan Allah Maha Besar? Yang dia baca terus apa? Apakah dia menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim dengan memuji dengan nama Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillah segala macam. Apa dengan cara itu? Tidak, Pak. Semua orang mukmin di seluruh dunia
ujung barat, ujung timur, ujung utara, ujung selatan, semua sama. Mulai takbiratul ihram sampai salam, semuanya mengikuti Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Seolah-olah lisan bahasa apapun saja yang jenengan nanti akan berkumpul nanti kalau ke umroh ke sana, kalau semuanya memakai bahasa. Subhanallah. Saya waktu haji itu saya senang berkelana dan saya senang berkumpul sama banyak orang dan interview banyak orang. Seolah-olah saya ini memposisikan diri sebagai seorang wartawan. Ketemu siapa saja setelah sholat, saya mesti salaman. Salam. Saya tanya dari mana asal. Yang paling berkesan bagi saya itu ketemu dengan orang Afghanistan. Afghanistan itu kan berpakaiannya ala Arab gitu, terus penampilannya ini berjenggot tebel, putih-putih, kalau sudah sepuh itu tebel dan panjang sekali. Nah, saya kira kalau orang yang sudah begitu kan, kalau orang di sini kan syekh gitu ya. Iya Pak, betul kan Pak? Betul. Saya menyangka begitu juga begitu. Saya ajak Pak, ya ajak. Saya ini kan ngerti sarjana bahasa Inggris, saya ngerti bahasa Inggris. Saya juga ngerti bahasa Arab. Saya sapa, enaknya apa ini? Bahasa Arab aja karena itu kan syekh. Ya syekh, min aina anta? Min aina? Saya tanya gitu. Gak ada respon. Gak ngerti. Min aina anta? Oke, gak ngerti bahasa Arab, saya ganti bahasa Inggris. Brother, where are you from? Gak ngerti where are you from? Where do you come from? Gak ngerti where do you come from? Your country please. Gak ngerti Pak. Your country please. Akhirnya gawe bahasa Tarzan kan? Bahasa Tarzan. Indonesia. Anak Indonesia. I am from Indonesia. You cek gak ngerti Pak. Coba kayak seperti itu. Betapa sulitnya Pak. Betapa sulitnya. Saya itu kadang gak habis pikir. Akhirnya saya kesimpulan, gitu. Akhirnya kan ada banyak yang kumpulannya. Akhirnya ada yang mendatangi saya itu. Bahasa Inggrisnya. This is a farmer from a rural Afghanistan. He's illiterate. Dia buta huruf, gak ngerti. Astagfirullahaladzim. Afghanistan itu kan dijajah oleh Rusia itu bilang tahun nih Pak yo. Kayak gitu banyak orang gak bisa sekolah, ya gak bisa mondok, gak bisa sekolah, buta huruf. Ya apa diajak komunikasi dengan bahasa Tarzan kayak tadi. Sulitnya minta ampun. Subhanallah. Saya punya pengalaman gitu Pak. Tapi juga pengalaman yang menyenangkan itu banyak sekali Pak. Ketemu orang dengan pinter-pinter itu sampai dengan syekhnya saya karena nah ini kok modalnya kalau bisa bahasa Arab, bisa itu senang banyak dapat ilmu Pak di sana. Yang paling berkesan lagi itu saya ketemu dengan orang Australia bahasa Inggris. Saya ditanya, kamu gini dari sana itu berapa berhajinya, terus naik apa, kamu di sini. Saya cerita Pak, saya cerita kalau ini kan sudah haji di sana itu mulai tanggal 8 Pak. Jadi hukum haji di sana tanggal 8 itu sama pemerintahan Saudi. Itu semua orang yang berhaji di sana tanggal 8 diminta untuk mulai berhaji dari Mina Pak. Dari Mina. Startnya itu dari Mina. Tapi pemerintahan Indonesia itu enggak begitu. Dia diberi opsi boleh ke Mina. Tapi defaultnya bukan ke Mina, tapi defaultnya sudah diusung ke Arafah. Nah, saya ceritakan begitu. Terus saya diberitahu oleh ternyata dia seorang lawyer. Kamu kenapa tidak nuntut pemerintah? Itu gitu keliru menurut dia itu. Hajinya Rasulullah itu dimulai tanggal 8 berangkat dari Mina dulu. Berangkat dari Mina Pak.
Jadi subuh. Nah, saya akhirnya sudah tahu seperti itu, Pak. Teman-teman Muhammadiyah, teman-teman NU yang mengerti, ingin menapai tilas hajinya Rasulullah itu, mesti istilahnya keluar dari dari sistem defaultnya itu, keluar dari itu, terus mereka seperti itu. Nah, saya punya pengalaman kayak gitu. Wes, kita kembali ke pelajaran Al-Quran kita. Jadi dot itu keluar dari apa tadi? Pinggir lisan ketemu dengan geraham atas. Ya boleh kiri, boleh kanan, atau boleh dua-duanya. Tapi biasanya kita milih. Kalau saya biasanya yang kiri, Pak. Saya pula pakai kiri. Walau coba ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. 1 2 3. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Pokoknya jangan waladhdallin ya. Kalau waladhdallin keluar dari ujung lidah. Nah, itu pelajaran penting. Alhamdulillah dengan ternyata di sini ada tahsin dasar, ada tahsin lanjut. Dengan nggak usah malu-malu, dengan ikuti. Saya habis subuh setiap hari Sabtu juga ngajari bapak-bapak. Saya minta bapak-bapak itu tidak malu. Wis biyen wis tinggal memang biyen gak belajar ya opo meneh iki. Saiki ya wis sekarang sadar, termasuk ibu-ibu, kalau perlu ada gurunya ngajari sendiri meskipun sudah sepuh, ya diajari mulai dasar makhorijul huruf tadi ya, yang 5. Jadi tadi yang terakhir tadi huruf lisan, yang terakhir nanti huruf haisum namanya, keluar dari rongga hidung sini ini. Nanti huruf nun itu nanti keluar dari haisum. Ya, seperti itu Bapak sekalian. Jadi itu mari kita ubah diri kita, lisan kita ini, karena Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki kita semua ini belajar. Ya, belajar. Dan memang mengubah, karena Ustaz, apa hubungannya Ustaz ya? Kita ini mukmin muslim dengan bahasa Arab. Ada hubungannya. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu terakhir ini dalam bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu dalam Al-Qur'an dipakai dengan lisan bilisanin arabiyyin mubin. Jenengan buka nanti semua yang terkait dengan bahasa Arab itu Al-Qur'an selalu mengatakan bilisanin arabiyyin. Lisanan Arabia misalnya pakai lisan. Padahal bahasa itu di dalam para ulama itu bukan lisan tapi apa? Lughah. Ya, bahasa Arab lughatul Arab. Bahasa Inggris lughatul Injiliziyah kayak gitu. Bahasa Jawa lugh. Nah, kenapa Al-Qur'an itu menggunakan lisan bukan lughah? Nah, ini ada rahasia, Pak. Karena kalau lugha itu dari kata lagho. Lagho itu banyak, ada yang sia-sia. Dan di dalam bahasa itu banyak orang-orang itu banyak menggunakan kesia-siaan di dalam bahasa. Makanya di dalam Al-Quran ada namanya surat Asy-Syu'ara. Was-syu'ara'u yattabi'uhul ghawun. Para sastrawan, orang-orang yang penyair ini namanya Asy-Syu'ara. Itu menggunakan bahasa untuk mengekspresikan fantasi, imajinasi, Pak. Nah, itu menggunakan bahasa namanya lugha. Tapi Al-Quran tidak ada yang sia-sia. Semuanya adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya memiliki arti, semuanya memiliki makna tersendiri. Nah, di sana sehingga kenapa kemudian dipakai dengan kata lisan? Itu supaya juga lisannya berubah. Nah, di sini kemarin khutbah Jumat, saya lihat dengar ada juga Bilalnya mengantarkan siapa? Imamnya.
mengatakan pertama, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit. Ansit. Sotnya jangan panjang-panjang Pak Tofir ya. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, atau ditambahi faman lagho fala jum'atalah, siapa yang berbuat lagho, membuat kesia-siaan, maka itu dia tidak ada nilai Jum'ah. Berkata-kata sendiri atau main sendiri, berzikir berzikir itu zikir termasuk lagho, tidak boleh. Namanya Jumatan itu harus memperhatikan apa? Khutbahnya. Seorang khotib itu berkhutbah Jumat seperti itu, Pak. Nah, ansitu dengarkan, wasma'u, ansitu dengarkan, memperhatikan. Dengar, memperhatikan namanya ansit. Wasma'u, dengarin, perhatikan, simak. Wa ati'u, lalu taati apa yang disampaikan oleh, kalau itu datang dari Allah dan Rasul. Rahimakumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kalian. Jadi jemaah sekalian, inilah pentingnya kemudian kita belajar Al-Quran ya. Ini belajar Al-Quran, kita mengubah lisan kita. Nah, mudah-mudahan setelah ini jenengan ada motivasi, tidak sungkan-sungkan. Kalau sungkan ya nggak apa-apa. Kalau sungkan, berarti jenengan panggil saja guru ke rumah ya, ngajarin. Panggil ke rumah guru itu, Ustaz Pak, ya wis pokoknya disangoni ya, seneng Ustaz itu. Disangoni kayak bensin borong-borong itu, 50.000 jenengan kan hati saja susah. Ada iya, Masya Allah. Gratis tidak usah bayar. Ada Ustadz itu yang juga gitu Pak, sulit menemukan murid. Ada di masjid itu kayak gini. Wis Ustadz ini istilahnya lillahi ta'ala, malaikatan. Wis pokoknya malaikatan. Ada Ustadz yang begitu, ini luar biasa. Itu pun kemudian yang belajar iki embu ya apa carane ini kok sitok loro. Ini memang besar, memang istilahnya zaman akhir ini sulit kemudian, tapi mudah-mudahan di sini tidak ya Pak. Tidak beda ya, semoga dengan yang uraian saya ini jenengan berubah ya. Sekalipun yang ngajar jenengan itu lebih muda dari mereka. Memang kalau bisa itu yang senior, yang sepuh, yang benar-benar sudah tahu. Tapi kalau belum ada ya nggak apa-apa, seadanya dulu. Yang penting ngajarnya benar dan dia pernah belajar kayak gitu Pak. Jadi itu penting tadi itu, karena kalau lisan kita ini yang sudah sepuh ini, saya ada pengalaman Pak. Adik kelas saya ini, dia dulu di sarjana komputer IT ya. Tapi begitu beliau ini kenal Islam dan belajar Islam, tadinya dia ngajinya gratul-gratul Pak, sulit, lancar, waduh jauh dari gratul-gratul, juga tidak jauh dari namanya fasih. Tapi dia kemudian memacu diri untuk belajar keras. Akhirnya sarjana IT-nya jadi itu, dia ditinggal menekuni belajar Al-Quran sampai lisannya fasih, sekarang menjadi guru Al-Quran. Coba Pak. Dan yang seperti ini banyak ya. Nah, saya ini guru bahasa Inggris dulu Pak. Saya kalau di masjid saya, kalau ada tamu-tamu dari Eropa, dari Amerika, terus menyampaikan kuliah bahasa Inggris, saya bagian translator. Biasanya Ramadan, tamu ada dari Palestina, tamu dari India, kan? Jemaah tabligh biasanya. Tahu jemaah tabligh Pak? Teman-teman yang ada khuruz itu Pak.
Nah itu biasanya seneng ngisi-ngisi begitu. Kalau tamu-tamu dari India, tamu dari Pakistan, dari Inggris, itu kan mereka bicara bahasa Inggris. Nah saya bisa, karena itu bidang saya menjadi translator. Ternyata saya lebih senang seperti itu menerjemahkan gitu ya. Atau tamu-tamu dari luar, dari yang berbahasa Arab, karena saya juga belajar bahasa Arab, jadi bisa menerjemahkan gitu. Kemarin dari Palestina, ya dari Palestina Pak, saya menjadi translatornya gitu. Kalau dengan nanti ada tamu, ya telepon saja saya gitu, saya jadi translator di sini gratis. Untuk masjid itu gratis gitu. Nggak usah bayar saya gratis. Saya seneng karena saya nanti akan juga bertambah ilmunya. Karena setelah itu mesti saya tanya banyak kepada syekhnya, itu mesti saya tanya banyak. Nah gitu ya Pak ya. Ini kita mulai kajian. Jadi monggo, ini pelajaran tadi, mungkin ada dari jenengan yang ingin bertanya. Gitu. Monggo. Ada yang mau dikonsultasikan, yang mau ditanyakan terkait dengan pelajaran tadi Pak. Monggo Pak, jangan malu-malu bertanya. Ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya. Ibu-ibu ada pelajaran tafsir juga seperti bapak-bapak? Ada ya Pak? Nah harus, nanti ibu-ibu yang lebih bagus bacaannya itu ngajari yang penumpang. Memang harus seperti itu. Jenengan tidak usah malu-malu. Masih kurang, masih salah membaca shot sampai benar. Shot, si gitu. Baca qaf masih ihdinas siratal mustaqim sampai kedengaran mustaqim benar. Qaf. Alhamdulillahirabbil alamin sampai benar-benar kedengaran ainnya itu. An'amta alaihim. Karena orang tua biasanya an'amta, biasanya karena keliru-keliru an'amta semuanya an'amta begitu. Padahal hamzahnya di depan bukan an'amta, hamzah dulu, an baru anta, anta, gak apa-apa gitu. Nah itu proses Pak. Nah sampai sempurna itu Fatihahnya itu sampai sempurna, karena memang seperti itu Pak. Jadi huruf Arab itu kalau salah baca Pak, itu keliru. Misalnya gini, antara sin sama shin ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Terus kok dibaca la in syakartum la azidannakum, waktunya shin besar dibaca sin. Syakartum itu maknanya seandainya kamu bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahi nikmatnya kepada. Tapi dibaca sin, lain sakartum. Sakartum itu sakaro, itu mabuk mananya. Jadi seandainya kamu mabuk, kan tidak tepat itu. Sakartum mabuk, betul itu. Sakaro itu maknanya mabuk. Harusnya syak, lain syak. Nah hak harusnya kho dibaca hak. Ketuker-tuker itu jadi salah. Misalnya afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat, itu pakai kho. Itu dho, itu dho juga bukan pakai dho tapi pakai dho. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat, pakai kho. Sekarang dibaca tetap pakai dho tapi dia pakai ha. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, dibaca dengan ha. Harusnya khuliqat pakai kho. Kalau pakai ha, kalau pakai kho, khuliqat itu dicipta. Apakah tidak kamu perhatikan
bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibaca dengan ha, itu maknanya dicukur. Halako itu cukur. Tukang cukur al-halab. Kalau jangan umroh itu ada al-halab, berbahasa Arab, bahasa Inggrisnya barbershop. Al-halab. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana unta dicukur? Jadi lucu gitu Pak. Nah makanya itu perlu belajar membunyikan ha dengan kho. Antara yang di tengah huruf khalqi ini huruf tenggorokan sama di ujung, tadi di ujung itu keluar kho sama rim. Seperti orang ngorok itu bilang kho, ya khu liqot. Tapi di dalam Al-Fatihah itu pakai semuanya pakai ha, ya, sama pakai rim sampai ha. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahi rabbil alamin, kayak begitu Pak, ya. Makanya perlu belajar. Dan seperti ini saya sampaikan supaya semangat tadi Ramadan itu ayo kita jaga dengan kita istiqomah ngaji kayak begini. Saya kemarin belum pernah menyampaikan materi, ya. Ini materi terpenting dalam pelajaran tajwid. Itu materi terpenting adalah belajar tentang makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf 28 huruf Al-Quran ini, abjad Al-Quran ini, mulai alif, ba, ta, jim, ha, kho, dal, sampai dengan ya, sampai dengan ya terakhir itu 28 huruf. Itu kita bisa membunyikannya, begitu Pak ya. Dan itu Al-Quran mengubah lisan kita, gitu. Dengan kita ini memiliki seolah-olah meskipun kita ini bukan orang Arab, tapi lisan kita diminta untuk berubah menjadi lisan Arab. Dan seperti itulah jamaah sekalian, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ahli surga itu semuanya menggunakan bahasa Arab Pak. Ketika kita ini dimasukkan surga oleh Allah ini, otomatis lisan kita ini tiba-tiba berubah Pak. Bisa ngomong-ngomong, insya Allah kita ini mudah-mudahan ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Pak. Selama memang kita ini menjadi mukmin, selama kita ini menjadi muslim, dan insya Allah kalau kita istiqomah Pak, beriman secara jujur, insya Allah jenengan yang saya nilai imannya jujur, ini mas soduk siddiq, ya. Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrafana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' wa ni'ma ajrul amilin. Ini bahasanya orang-orang beriman itu. Nanti dia memulai kehidupannya, mulai sholat itu mesti dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nanti masuk surga ucapannya yang pertama itu ada wa qilal hamdulillahirabbil alamin. Ucapan penduduk ahli surga yang pertama kali itu adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jenengan tidak boleh meremehkan sama sekali bahasa Arab, tidak boleh. Tidak boleh meremehkan lisan. Kita semua ini nanti dikubur oleh Allah Subhanahu, oleh teman-teman kita, dan oleh Allah kita ini dibangkitkan dari kubur, dihidupkan kembali Pak. Seolah-olah ruh kita dikembalikan oleh Allah di kubur kita masing-masing. Lalu ada malaikat datang kita Bu. Malaikat ini harus kita yakini, ini hadisnya sahih. Malaikat itu siapa namanya? Munkar dan Nakir. Makanya ada teman-teman kita yang mentalkin, ya, ada mentalkin kita yang paling tepat mentalkin kita ketika kita nazar. Ketika kita nazar dan kita masih sadar, ditalkin untuk mengatakan la ilaha illallah. Kalau
teman kita atau bapak kita, saudara kita itu sudah bisa mengatakan la ilaha illallah, sudah berhenti, selesai. Ini adalah ucapan terakhir yang terbaik. Nggak usah diulang-ulang, tidak apa-apa. Sudah la ilaha illallah, sudah. Oke. Sudah alhamdulillah ya. Tibanya kemudian malamnya atau besoknya ternyata meninggal dunia. Alhamdulillah, ini kematian yang terbaik. Bisa mengatakan lisannya la ilaha illallah. Kalau tidak bisa, gimana Ustaz? Nah itu kalau belum bisa diulang-ulang sampai dia bisa. Kalau sudah biasanya yang nggak sadar itu sulit, Pak. Kalau sudah nggak sadar, makanya usahakan sebelum dia nggak sadar itu sudah ditalkin la ilaha illallah. Saya cerita nanti kalau kita itu sudah meninggal dunia, terus roh kita itu dikembalikan oleh Allah ke dalam jasad kita masing-masing, didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaannya apa? Marrobbuk. Pertama kali yang diucapkan dalam bahasa Arab, Marrobbuk. Orang mukmin akan bisa menjawab. Kita semua ini otomatis Allahu Rabbi. Isan kita Allahu Rabbi. Orang munafik, Pak, tidak ada iman di dalam dada ini. Gak bisa mengatakan, gak bisa. Itu yang diceritakan oleh Nabi SAW. 3 pertanyaan. Man Rabbu, wa ma dinuk, apa agama? Kita akan bisa menjawab al-Islamu dini, Islam itu agama. Dijawab. Ada riwayat waman nabiyuk, ada riwayatnya siapa manil rajul alladzi arsalta ilaik, siapa laki-laki yang diutus kepadamu, ditunjukkan Rasulullah Muhammad. Orang mukmin akan mengatakan Muhammad Rasulullah, Muhammad Nabi. Muhammad itu Rasulullah adalah Nabi. Allah zikir kita tiap pagi. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyu. Ini 3 pertanyaan pokok dalam hidup kita. Orang mukmin kalau nggak belajar ini, siapa Tuhan itu Allah. Kita ini mulai kecil sudah mengenal Al-Quran ini, Pak. Dibuka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, atas nama atau dengan nama Allah. Tuhan itu Tuhan yang dicari oleh manusia itu tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu. Dan alhamdulillah kita ini menjadi orang yang beriman kepada Allah. Di dada kita, di hati kita ini ada Allah Subhanahu. Ini nikmat terbesar. Nikmat terbesar. Sudah ini adalah kebahagiaan tertinggi kita. Orang mukmin itu kebahagiaan itu di sini, Pak. Di dalam sholat, di dalam berzikir pada Allah, dalam ketaatannya kepada Allah, di dalam bangunnya setiap malam sebelum subuh, lalu dia bermunajat kepada Allah itu kebahagiaannya itu di sana, Pak. Bukan kebahagiaannya punya HP baru atau punya mobil baru Avanza terus wisata kemana gitu. Justru dia tidak bahagia. Wisata ke pantai, ke gunung. Orang mukmin, Pak, tidak bahagia. Saya itu, Pak, kalau anak-anak ngajak gitu, tidak bahagia saya. Saya ajak anak saya ke masjid kemana gitu, mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah. Ke pantai apa didelok apa menewak kayak wong muda-muda. Tambah sumpah. Betul, Pak. Sumpah sih. Yo, iki bener. Ya, kelihatan wanita cantik-cantik, tambah gelisah tambah gitu.
enak mati di rumah saja dengan istri, main dengan istri, bersenang-senang dengan istri. Kalau di situ ya apa kepengin terus gitu ya apa? Kan tambah gelisah itu, iya kan Pak? Itu. Saya kemarin cerita tentang homoseksual itu rusak, bukannya semangat. Masya Allah, orang mukmin itu kalau dia tidak taat kepada Allah malah gelisah. Betul ibu? Itu ibu-ibu yang punya suami yang soleh itu jenengan bisa dites sebenarnya. Kalau keluar ke pasar atau keluar ke mana belanja ya, lagi shopping atau lagi wisata kemana, jenengan tes saja. Ketemu dengan wanita yang tidak berkerudung, kelihatannya seksi, cantik gitu ya. Jangan perhatikan, apakah dia melirik, memperhatikan, nggak berkedip. Kalau kayak begitu, ya, begitu. Ya. Tapi kalau dia solid, malah dia ditarik tangan jenengan, dia akan memperhatikan jenengan. Gitu. Ada apa ya? Itu jenengan sadar itu. Berarti ada orang yang lewat yang mengganggu diri, seperti itu. Nah itu tidak mudah. Makanya tadi saya sampaikan kebahagiaan orang beriman itu ketika taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sholatnya, dalam zikirnya. Hidup ini Pak, ya saya sampaikan ya Pak, di Quran ini Pak, Quran jangan lihat 114 surat itu isinya banyak tentang kisah. Dari nama-namanya saja itu hampir sekian persen, mayoritasnya nama-nama suratnya itu adalah nama-nama tentang kisah. Jangan saya tunjukin. Nomor 1 Al-Fatihah, nomor 2 Al-Baqarah, kisah sapi betinanya Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya, namanya kaum Bani Israel. Kisah utamanya Al-Baqarah. Dan banyak kisah-kisah lain di surat Al-Baqarah. Alu Imran adalah keluarga Imran. Kisah sebuah keluarga yang melahirkan seorang putri yang utama di dunia ini. Bahkan paling utama, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dia melahirkan Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Siapa putri itu namanya? Maryam. Nabi itu namanya Isa alaihissalam. Ya kan? Kisah keluarganya Imran. Lalu Al-Maidah, itu kisah dari hidangan dari langit yang didatangkan oleh Nabi Isa alaihissalam sebagai mukjizatnya Nabi Isa karena Bani Israel tidak percaya. Saya baca itu. Seterusnya nanti ke tengah di juz 15. Sebelumnya itu Al-A'raf. Al-A'raf itu adalah kisah tentang orang-orang penghuni surga yang paling tinggi. Lalu Al-Anbiya. Al-Anbiya itu kisah para nabi. Lalu nama nabi-nabi. Nabi Yunus yang pertama, Nabi Hud, Nabi Yusuf, surat nomor 12. Ya, lalu diikuti surat nomor 15, surat nomor 17, Al-Isra, kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai Mi'raj ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Lalu Al-Kahfi nomor 18. Al-Kahfi kisah tentang 7 pemuda dan 1 ekor anjing di sebuah gua. Ya kan? Al-Kahfi. Lalu nomor 19 itu kisah Maryam. Diulangi lagi, ada Ali Imran dari Maryam. Seterusnya kisah ada An-Naml tadi yang surat Isa tadi saya membaca surat An-Naml tentang semut. Pak, semut bersama Nabi Sulaiman. Ada burung hudhud tadi itu. Lalu Al-Qisas khusus tentang kisah-kisah Al-Qasas, surat Al-Qasas, Al-Ankabut, bahkan di juz 30 yang pendek-pendek itu diakhiri nanti dengan Quraisy,
surat tentang nama suku Quraisy, kebiasaannya li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang Quraisy melakukan perjalanan ila fihim rihlatas syita'i was-shayf, itu perjalanan di musim dingin, perjalanan di musim panas. Terus terakhir ditutup dengan al-masad al-lahab, kisahnya seseorang pamannya Nabi, bahkan pamannya keluarga Nabi yang tidak mau beriman, namanya Abu Lahab. Tabat yada abi lahabin. Kisah dari semua kisah jenengan perhatikan, ada kisah orang kaya miliuner, triliuner bahkan zamannya Nabi Musa alaihissalam, namanya Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kaumnya siapa tadi? Qarun tadi Bapak. Ini juru kuncinya yang bawa kunci. Enggak kuat saking kayanya. Zaman dulu Pak, orang punya harta itu simpan di gudangnya dikunci. Ini yang membawa kuncinya orang kuat di zaman itu nggak kuat memikul bebannya kuncinya Qarun, saking kaya. Makanya kekayaan Qarun itu melegenda Pak. Seluruh dunia ini punya kisah tentang namanya Qarun, termasuk di Nusantara. Sehingga kalau dia menemukan harta terpendam, namanya harta karun. Karena asalnya dari siapa? Qarun. Dianggap itu hartanya harta Qarun. Itu tidak hanya di sini Pak, di seluruh dunia itu punya kisah seperti itu. Bahkan di Barat, saya ini orang mengerjakan skripsi saya dulu dengan sastra Inggris. Treasure namanya di Barat itu. Treasure itu harta karun, harta subhanallah. Nah, apa yang ketika dia mencapai kejayaan, kesuksesan dunia, kekayaannya sangat banyak ini, ketika ditanya, kamu bisa begini ini, bagaimana kok? Bagaimana kamu bisa sampai sukses ini? Di surat Al-Qasas itu Allah ceritakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa begini ini karena kepintaran, karena ilmu, karena kehebatan. Ini kisah manusia yang tidak ada iman di dalam diri. Tidak ada iman. Dia diceritakan memang dia ini adalah keluarganya Nabi Musa alaihissalam. Ketika diajak beriman kepada Nabi Musa, dia tidak. Dia memilih hidup untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Ditanya, kamu bisa begini nih? Qala innama utituhu, sesungguhnya aku yang bisa seperti ini, diberikan begini ini, itu ala ilmin indi, karena ilmu yang ada pada diri. Hari ini Pak, banyak orang beriman. Lihat di podcast kesuksesan ini, kamu bisa hebat seperti itu, gila. Saya dulu belajar ekonomi di Oxford, ada yang di Amerika di Cambridge, begitu. Pak, saya sarjana UI ekonomi, saya selalu jawabannya saya. Jarang orang sekarang seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Itu ada di surat An-Naml. Terusnya yang ayat yang tadi saya baca itu, ketika Nabi Sulaiman yang tentaranya itu minal jinni wal insi wat toiri fahum yuzaun. Kemudian penguasa Sabak, dalam tafsir itu namanya Bilqis. Itu dia kemudian datang pada Nabi Sulaiman, ya, untuk masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam itu Nabi Sulaiman qala ya ayyuhal mala'u, bertanya kepada pembesar-pembesarnya, kepada pengikutnya Nabi Musa,
yang ada jin, ada manusia, ada burung-burung. Ya ayyuhal mal'un ayyukum ya'tini bi asyihan qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya siapa? Bilqis. Itu ke sini dari Yaman ke Palestina. Beliau di Palestina, Bilqis itu di Yaman. Menjawab, ngacung kalau bahasa kita, ngacung si Ifrit. Qala ifritum minal jinni. Ifrit itu dari jin berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku wahai Sulaiman bisa mendatangkan singgasananya Bilqis sebelum majelis ini buyar, sebelum engkau berdiri dari tempatmu. Ternyata tidak dipilih, Pak. Ada berkata orang, wa qala alladzi 'indahu ilmu minal kitab. Berkata seorang hamba Allah yang diberi ilmu tentang Alkitab. Zamannya Nabi Sulaiman itu adalah Zabur, ya, karena Sulaiman putranya Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud diberikan Alkitab berupa Zabur. Alladzi 'indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla ayyarqadda ilaika tarfu. Aku wahai Sulaiman bisa mendatangkan singgasana itu sebelum meripat engkau, sebelum matamu berkedip. Zaman itu Nabi Sulaiman itu kira-kira 3000-an tahun dengan kita. Nabi Ibrahim itu kira-kira 4000 tahun. Kira-kira ini Pak ya, kira-kira 3000 tahun dengan kita. Zaman itu coba sudah ada ilmu yang luar biasa, bisa mendatangkan kecepatannya itu melebihi, tidak tahu itu kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 1 detik ya Pak ya, itu 300.000 kilometer. Begitu dek langsung tiba. Itu bisa kalau kita punya HP. Teman kita di New York itu berapa ribu kilo jauh. Kita mengirim file dalam WA atau email, nyampe sana. Ini bukan file digital, ini bukan objek digital, ini adalah objek singgasana. Tahu singgasana Pak ya? Itu raja ratu itu kan duduk di situ. Itu didatangkan dalam sekejap. Itu bisa. Hari ini Barat itu karena membaca seperti ini menciptakan konsep namanya teleportasi. Tele itu jauh, port itu angkutan, transportasi. Teleport itu ada teknologi, tapi belum ada faktanya, belum ada. Film Star Trek itu masih diawalkan mereka, karena Al-Quran sudah bercerita begini Pak. Wallahu a'lam itu apakah bisa atau enggak Ustaz nanti di sebuah zaman dengan teknologi manusia. Wallahu a'lam, mungkin bisa Pak, mungkin, karena ini ada faktanya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah ketika singgasana itu di depan Nabi Sulaiman, falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala, apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia. Liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkuru, apakah aku ini termasuk hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur? Ini mewakili kisah kita. Kondisi apapun kita ini sekarang Pak ya, kalau tidak ada iman dia Pak ya, sulit bersyukur Pak. Ditanya, ketemu teman lama 10 tahun 9 tahun, tiba-tiba dia sudah jadi kaya Pak. Mobilnya nggak cuma satu, rumahnya waduh besar nggak cuma satu. Kadang-kadang ini lupa kita tanya, kok bisa ngene iki apa ceritanya? Ya Allah ya asal itu. Orang yang biasanya lupa dulu Pak, langsung gini. Tapi kalau dia ada iman, insya Allah jamaahnya Baitur Rahman ini insya Allah akan mengatakan alhamdulillah hada min
fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhan. Subhanallah Pak. Kalau ada orang gitu jenengan langsung tertunduk Pak. Subhanallah. Astagfirullah. Dia humble, dia kaya, saya ada kenalan yang kayak begitu. Kalau saya ngisi di masjid beliau, setelah ngisi mesti diundang rumah, diajak makan siang. Sering soal kaya. Alhamdulillah. Nah, ini kita juga harus banyak berteman dengan orang-orang yang seperti itu Pak ya. Kemudian minta doanya. Kita ini memang harus saling mendoakan, karena kita ini juga orang-orang beriman sebetulnya di dunia ini bisa saling menolong. Nanti di akhirat juga insya Allah bisa menolong. Kan jenengan sekarang bisa menolong saya, ya kan? Menolong saya ini, jenengan menolong saya untuk saya belajar, ya, belajar lebih banyak, kemudian berkisah, menceritakan ini juga mengajak jenengan untuk tetap bersemangat, sama-sama semangat belajar, mengkaji Islam, mengkaji Al-Quran, nah, untuk kehidupan kita, saling mengingatkan seperti itu. Gitu ya Pak ya. Alhamdulillah, ini insya Allah pembukaan yang baik untuk insya Allah kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir kita di bulan-bulan mendatang. Sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan monggo. Saya tidak sadar Pak sebetulnya kalau Pak ini mohon nanti kalau mengingatkan sehari sebelumnya supaya saya dalam perjalanan kemarin setelah khutbah itu dari ke Gresik Pak, ke Gresik, terus setelah Gresik itu ke Jombang Pak. Itu karena ada acara. Nah itu tadi alhamdulillah saya dari Jombang itu asal selesai acara langsung pulang. Gitu Pak ya. Ada pertanyaan Pak? Tidak ada ya? Ya ada, wis kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, astagfirullah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.